Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi insanata jali an-nafsi wa sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatin syiatil badani fadlan natalam ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa nakhusu khususan khasatan sunnata kitab tasirul khalaq sahabitan sana al-masyid wa jimit talamiti wa masyikhina wa masyikhina wa ma'alibil kutub alati ta'alamna wa alamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tafsirul Akhlaq, yang mana Pak insyaallah untuk hari ini akan menjelaskan atau menerangkan sifat namimah, sifat adu domba. Ini merupakan sifat yang madmumah, sifat yang tercela, yang tidak boleh kita terapkan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ini termasuk sifat yang dilarang oleh syariat. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'ilmi fidarani amin. An-namimatu utai ikiku mertelake adu-adu. An-namimatu utai ikiku mertelake adu-adu. An-namimatu utawi kang aran namimah. An-namimatu utai kang aran namimah iku ya utai namimah. Iku ya utai namimah iku naqlu aqwalin nasi. Iku naqlu aqwalin nasi ngelih pira-pira pengucape menungso. Iku naqlu aqwalin nasi ngelih pira-pira pengucapan menungso. Aw amalihim utawa pira-pira penggawene nas. Aw amalihim utawa pira-pira penggawene nas. Aw ahwalihim utawa pira-pira penggawe tingkah nas. Aw ahwalihim utawa pira-pira tingkah nas. Ilal ghairi maring wong liya. Ilal ghairi maring wong liya. Ala wajil ifsadi ing atase dalan rusak. Ala wajil ifsadi ing atase dalan rusak. Ini babnya menerangkan sifat namimah atau adu domba. Kenapa kok dinamakan adu domba? Karena orang yang suka diadu ini sepertinya binatang domba, yang mana binatang domba ini perbuatannya apa? Gerusa-gerusu, geruda-geruduk. Nah, begitu juga orang yang suka diadu, ini adalah orang yang sikapnya itu geruda-geruduk, kesusu. Ketika ada orang mengadu kepadanya, ketika ada orang yang menceritakan perihal orang lain kepadanya, dia itu tidak mengklarifikasi terlebih dahulu, tidak membuktikan kebenaran perkataan tersebut, tapi langsung dia menanggapi, yang akhirnya dia itu langsung timbul rasa marahnya, rasa jengkelnya terhadap orang yang diceritakan tersebut.
Akhirnya antara dia dengan orang yang dicitrakan itu bertengkar. Ya karena apa? Ya karena dia itu tidak membuktikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut, langsung menanggapi, makanya diibaratkan sebagai domba. Makanya dinamakan adu domba. Nah, adu domba itu apa? Namanya itu apa? Namanya ya naqlu aqwalin nas, yaitu memindah omongan orang lain, memindah omongan manusia atau orang lain, atau memindah perbuatan orang lain. Mungkin ada orang yang melecehkan orang yang diajak ngomong ini, lantas oleh orang yang membawa berita pelecehan yang dilakukan oleh orang lain tadi itu dikatakan atau diberitakan kepada orang yang diajak ngomong ini, atau memindahkan keadaan. Mungkin keadaannya orang ini tidak baik, keadaan orang yang diceritakan ini tidak baik, gitu. Lantas apa? Oleh pembawa berita keadaan yang tidak baik ini disampaikan kepada orang lain dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia ingin merusak hubungan di antara keduanya, yaitu di antara orang yang diceritakan keadaannya tadi dan orang yang diajak ngomong tersebut. Nah, wal ba'itsu utawi perkara kang nekake utawa nangekake, wal ba'itsu utawi perkara kang gelemake, maknane wal ba'itsu utawi perkara kang gelemake alaiha ing atase namimah, alaiha ing atase namimah iku ima iradatu su'i, ana kalane ngarepake ala, iku ima iradatu su'i ana kalane ngarepake ala bil mangkuli kelawan wong kang den elih, apa sapa anhu au idharul hubbi utawa mertelakake demen, lil mangkuli wong kang den li, mari wong kang den li sapa ilahi awit tafriqu utawa njembarake, pilahan TV ing dalam omong-omongan, awil haundu utawa manjing gunem, fil fuduli ing dalem leluwian, jadi hal-hal yang membangkitkan atau mendorong seseorang untuk melakukan namimah, adu domba,
itu ada kalanya dia itu menginginkan keburukan pada orang yang dipindahkan darinya, mesti orang yang diceritakan. Dia mungkin ada unsur kebencian, ada kebencian pada orang yang diceritakan tersebut. Akhirnya dia menceritakan omongan-omongan yang tidak baik darinya kepada orang yang diajak ngomong, kepada orang yang diajak ngomong tersebut. Yang akhirnya dengan omongan tersebut tujuannya dia supaya orang yang diajak omong ini memusuhi orang yang diceritakan tadi, atau dia itu memindahkan kelakuannya orang yang diceritakan tersebut yang tidak layak untuk diceritakan kepada orang yang diajak ngomong. Lantas ia ceritakan kelakuannya itu, ia ceritakan kepada orang yang diajak ngomong dengan harapan orang yang diajak ngomong ini nanti membenci dia, memusuhi dia, atau mungkin orang ini benci, orang yang ngomong ini benci kepada orang lain. Makanya karena kebenciannya dia mengajak orang lain untuk sama-sama membenci orang tersebut, orang yang diceritakan tersebut. Ini termasuk dosa yang dosanya itu berlipat-lipat. Kenapa? Dia itu benci kepada orang lain itu sudah berdosa. Apalagi mengajak teman-temannya untuk saling ikutan membenci kepada orang tersebut. Ini dosanya double. Apalagi kalau yang diajak membenci ini orang sekampung, dosanya dia itu sama hanya dosanya orang yang sekampung yang membenci orang tersebut. Jadi unsurnya mungkin dia itu sudah ada rasa benci kepada orang yang akan diceritakan perbuatannya ini. Akhirnya dia itu mengajak orang lain untuk sama-sama membenci dia. Atau yang dipindahkan itu adalah keadaan. Mungkin seorang menantu yang mungkin kerjaannya itu cuma pemalas, kerjaannya tidak baik, ya kerjaannya tidak baik karena ada unsur kebencian pada orang itu. Akhirnya si pembawa cerita ini menyampaikan sifat malasnya menantu tersebut kepada mertuanya, yang akhirnya dengan cerita tersebut dia berharap antara si menantu dan mertua ini saling bertengkar. Nah, ketika mertua dan menantu ini saling bertengkar, maka dia itu senang karena orang yang dibenci itu disakiti atau bertengkar dengan mertuanya. Jadi intinya yang nomor satu, perkara yang membangkitkan atau mendorong seseorang itu melakukan adu domba, yaitu dia itu menghendaki kejelekan kepada orang yang dipindah omongannya atau perbuatannya ataupun keadaannya tersebut. Nah, yang kedua, idharul khubi lil mangkul ilaih, yaitu untuk
memperlihatkan bahasanya dia itu sangat senang berhubungan atau berteman dengan orang yang diajak ngomong tersebut. Makanya demi untuk memperlihatkan senangnya dia kepada orang yang diajak ngomong, sampai dia itu mengatakan kejelekan-kejelekan orang lain. Dengan harapan apa? Dengan harapan dengan dia itu menceritakan kejelekan orang lain tersebut, dia berharap orang yang diajak ngomong itu paham bahwasanya ia ini, orang yang menceritakan ini pendukung dia atau orang yang senang dengannya. Aku yo bolongmu. Dengan bukti apa? Dengan bukti dia menceritakan kejelekan musuh-musuhnya orang yang diajak ngomong ini, atau menceritakan orang lain, dengan harapan apa? Biar dia dianggap grupe. Jadi intinya yang nomor 2, perkara yang menumbuhkan seseorang untuk melakukan adu domba, yaitu untuk memperlihatkan senangnya dia pada orang yang diajak ngomong tersebut. Makanya dengan sebab itu dia sampai mengorbankan orang lain diadu domba dengan orang yang diajak ngomong tersebut, demi untuk memperlihatkan bahasanya dia itu dengan senang kepada orang yang diajak ngomong tersebut. Awet tafriqu fil hadis, atau untuk menyenangkan di dalam pembicaraan, nggih mbumboni omongan, nggih mbumboni pergaulan. Makanya dia tuh menceritakan kejelekan orang lain dengan apa? Dengan tujuan yaitu supaya pertemanan itu semakin kelihatan akrabnya, semakin gayeng. Nah, yang nomor 4, perkara yang menyebabkan orang itu melakukan namimah, yaitu awil khaudu fil budul, yaitu supaya dia itu bisa berlama-lama berkumpul dengan orang tersebut. Artinya dia itu menceritakan kejelekan sana sini, dengan tujuan apa? Dia bisa berlama-lama berkumpul dengan orang tersebut. Karena apa? Karena kalau hanya omongan yang pokok itu kan tidaklah lama, mungkin 5 menit sudah cukup, mungkin setengah jam sudah cukup. Tapi berhubung ada namimah, ada berita-berita yang disampaikan tentang kejelekan orang lain, ini akan menjadi gayeng, akan menjadi tidak terasa. Ternyata perkumpulan tadi itu sudah melewati beberapa jam. Memang biasanya seperti itu. Kalau mungkin kita itu kok ngaji, atau mungkin belajar ilmu umum, atau membaca buku, membaca kitab itu, atau mungkin menggarap soal atau menggarap PR, itu biasanya belum lama itu sudah terasanya sudah lama sekali kita mengerjakan soal itu, sudah lama sekali kita mengaji. Padahal ya cuma baru setengah jam atau mungkin hanya seperempat jam, itu perasaan sudah bertahun-tahun. Kapan selesainya ngajinya kok lama sekali, kapan musyawarahnya kok nggak henti-henti, kok lama sekali. Padahal kalau dilihat baru setengah jam, itu sudah terasa bertahun-tahun. Nah, berbeda ketika kita tuh ngobrol membicarakan
kejelekan orang lain itu berjam-jam terasa baru sebentar. Memang ya ada malaikat setan-setannya tugasnya tuh untuk mengipasi orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain, ya dia tuh nyaman. Atau bahkan ada setan-setan yang tugasnya memijat orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan apa? Dia tidak capek, ojo kesel tak bejeti. Ada yang mengambilkan air untuk minumnya supaya dia tidak merasa haus. Buktinya apa? Ketika kita itu haus, kok ternyata di dalam majelis tersebut, di dalam perkumpulan tersebut ada orang yang mengomongkan kejelekan orang lain, haus yang kita rasakan menjadi hilang. Nah, itulah sebab-sebab orang itu mau melakukan adu domba. Nah, waladhi utai perkara yakuku kang nyegah apa lawi, yakuku kang nyegah apa lawi al insana ing menungso anin namati ando saking adu-adu apa ilmune al insan. Jadi perkara yang bisa mencegah manusia itu menghindarkan diri dari adu domba, dari mengadu orang lain, yaitu ilmunya. Kalau orang itu mengetahui betapa besarnya madarat yang ditimbulkan oleh namimah ini, niscaya dia akan berhenti melakukan adu domba. Kenapa kok ilmu itu bisa mencegah seseorang melakukan namimah? Bi'ana kalan temen setune ilmuhu, bi'ana kalan temen setune ilmu ikutat unare apa ilmuhu. Salah. Oh, keliru ya, keliru. Bi'ana kalan temen setune namimah, bi'ana kalan temen setune namimah ikutat unare apa namimah. Adu domba ini ikutat unare apa namimah ana takotu imaring pegot-pegotan wa iqadu nari adawati lan ngurupake geni sesatron. Laikau nari adawati lan ngurupake geni sesatron. Waste kokolai kopi lan amrih ngekake siksa. Jadi perkara yang bisa mencegah seseorang itu menghindarkan diri dari mengadu domba yaitu ilmu. Karena apa? Karena sesungguhnya bahwasanya namimah itu akan mengajak pada seseorang untuk apa? Saling memusuhi atau saling memutuskan tali persaudaraan, dan juga apa? Akan menyalakan api permusuhan. Ketika kita itu melakukan namimah adu domba, maka akan menyala api permusuhan di antara kedua orang yang kita adu domba tersebut. Bahkan bisa juga kita itu nanti juga akan dibenci oleh orang. Dan juga bahwasanya dengan sebab namimah yang orang yang melakukan ini akan apa? Mendapatkan siksa kelak di hari
di hari akhir atau di akhirat. Wal waqala ya qala dawuh qala dawuh sapa nabi wa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahabbakum tamastune luweh demenake sira kabeh inna ahabbakum tamastune luweh demenake sira kabeh ilallahi maring Allah iku alladzina wong akeh ya lafuna kang demen sapa alladzina ing wong liya ya lafuna kang demen sapa alladzina ing wong liya ya lafuna lan den demeni sapa alladzina wa ya lafuna lan den demeni sapa alladzina wa inna abghadakum lan taman sedene luweh mendhoake sira kabeh wa inna abghadakum lan luweh mendhoake sira kabeh ilallahi maring Allah ilallahi maring Allah iku almasauna pira-pira kang akeh lumakune iku almasauna pira-pira kang akeh lumakune binamimati kelawan adu-adu al-mufarriquna pira-pira kang misah-misah kabeh al-mufarriquna pira-pira kang misah-misah kabeh benal ikhwani ing dalam antarane pira-pira sedulur Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwasanya sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian yaitu orang-orang yang bersatu dan orang-orang yang dipersatukan. Jadi Gusti Allah demen manggon wong-wong sing padha rukun lan wong sing dirukune. Nah, wa inna abghadakum ilallahi amasauna bin namimah. Dan adapun orang yang sangat dibenci di antara kalian oleh Allah yaitu orang yang selalu berjalan dengan tujuan untuk mengadu domba ke sana ke sini, tujuannya untuk mengadu domba orang lain. Nah, dia membuat perpecahan di antara saudara. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dewa sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ora bisa manjing ing swarga. La yadkhulu ora bisa manjing ing swarga. Awas, la yadkhulu ora bisa manjing menese. La yadkhulu ora bisa manjing. La yadkhulu ora bisa manjing al-jannata ing swarga. Al-jannata ing swarga sapa namamun wong kang akeh adu-adune Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda tidak bisa masuk surga yaitu pengadu domba. Orang yang melakukan adu domba ini oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan dia tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus berusaha jangan sampai kita itu mengadu domba orang lain. Kalau mungkin ada kebencian di dalam hati kita kepada orang lain, jangan sampai kita itu mencari teman untuk membenci orang lain tersebut. Cukup kita saja yang benci,
dan kita usahakan kebencian kita di dalam diri kita itu hilang kepada orang lain. Perlihatkanlah kepada diri kita bahwasanya orang yang kita benci ini pasti walaupun sedikit pernah berbuat baik kepada kita. Percaya kalau kita itu mengingat kebaikan yang ia lakukan kepada kita, sifat benci yang ada pada diri kita akan semakin reda, lambat laun ini akan reda. Jadi usahakan kalau ada kebencian pada diri kita, cepat kita tanggulangi, jangan malah kita umbar ke sana ke sini yang akhirnya orang lain juga ikut-ikutan membenci seperti kita. Ini nanti kita akan dosanya berlipat-lipat. Begitu juga kalau mungkin kita sedang berkumpul dengan orang lain, ini usahakan berbicara sesuatu yang menjadi tujuan kita saja, membicarakan sesuatu yang menjadi tujuan pokok kita saja. Setelah itu kalau sudah memang cukup, kita pergi dari situ, kita minta izin pulang. Jangan sampai berlarut-larut di situ. Ini nanti akan menyebabkan kita membicarakan aib orang lain, bahkan bisa mengadu domba orang lain. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya terangkan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, apa pengertian dari sifat namimah? Pertanyaan yang nomor 2, perkara yang membangkitkan seseorang untuk melakukan adu domba ini ada berapa yang disebutkan di dalam kitab Pesamen, ada berapa? Pertanyaan yang nomor 3, perkara yang membangkitkan seseorang untuk melakukan adu domba yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4, perkara yang bisa mencegah seseorang untuk menghindarkan diri dari adu domba itu apa? Perkara itu apa? Pertanyaan yang nomor 5, orang yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Dan orang yang paling dibenci oleh Allah ini siapa? Ini jadi pertanyaan yang nomor 5 ini nanti jawabannya 2 ya. Itu saja. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.